yang saat ini sudah memasuki seri ke-6. Ini Bapak Ibu, terima kasih berkat dukungan juga ini dari Bapak Ibu. Sebelumnya Bapak Ibu ya, izinkan saya sebelum memulai kegiatan ini, saya ada pantun ini. Boleh ya Bapak Ibu ya? Ya, boleh, Bu. Boleh, makasih. Oke, ini Bu ya pantunnya. Bangun tidur jangan lupa sarapan. Sarapan pagi, lontong ketupat. Salam Cakep, hormat saya ucapkan untuk para peserta yang terhormat. cakep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti webinar pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu peserta di webinar Batik Banyuasin Berbagi Praktik Baik series 6 ini. Adapun tema webinar kita pada malam hari ini adalah tips jitu lolos validasi aksi nyata di PMM, Platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu, kegiatan webinar Batik series 6 ini diselenggarakan oleh komunitas guru penggerak Kabupaten Banyuasin bekerja sama dengan Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan. Komunitas guru penggerak Banyuasin insya Allah akan selalu konsisten berkontribusi aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Banyuasin, menjadi komunitas tempat belajar, berdiskusi, dan berbagi praktik baik kurikulum merdeka. Suatu kehormatan ya Bapak Ibu bagi saya, Belvi Yuliana. Saya bertugas di SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3. Saya juga merupakan guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Banyuasin. Saya juga pengajar praktik Angkatan 10 Kabupaten Banyuasin, yang insya Allah malam ini Bapak Ibu akan memandu kegiatan webinar batik series kita. Sebelumnya Bapak Ibu, izinkan saya terlebih dahulu menyapa Ibu Kepala Balai Guru Penggerak, Ibu Dr. Anda Ohorela Erma MIKOM. Halo Bu Erma. Belum ada kayaknya Bu Belvi. Belum ada Belum kayaknya. hadir Bu, nggak ada Bu. Hadir, oke siap. Berikut ya, nanti kalau sudah hadir mungkin kita akan menyapa beliau. Berikutnya saya juga ingin menyapa Bapak Koordinator Komunitas Guru Penggerak yang keren ini, Bapak Muhammad Nuril Yunus, Eskom. Assalamualaikum Pak Nuril. Halo Pak Nuril. Kayaknya lagi keluar, Bu. Kayaknya lagi keluar juga Ya, ini Bu betul. ya. Oke. Mungkin selanjutnya ini kita sapa ya Ibu narasumber tunggal kita pada malam hari ini, Ibu Nur Hasanah Hayati SPD MPD. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Sehat ya Bu Bu ya? Belvi, apa kabar? Alhamdulillah. Iya. Terima kasih nih Bu, ditunggu ini sharing berbaginya malam ini bagaimana bisa lulus uji validasi di platform Merdeka Mengajar. Siap, insya Allah. Siap ya. Sepertinya Pak Nuril sudah ada nih. Saya sapa kembali ya. Bapak Muhammad Nuril Yunus sebagai koordinator komunitas guru penggerak Kabupaten Banyuasin. Pak Nuril. Oke, iya. Oke. Baik Bu Belvi. Siap. Ya Bu Ya, Belvi. sehat ya Pak ya? Gimana suara saya kedengaran Bu? Kedengaran, bagus ya. Alhamdulillah. Alamin. Ya. Sehat ya Pak ya? Oke. Oke.
Suatu Alhamdulillah, kebanggaan luar juga biasa Bu bagi Belvi. kami. Gimana, Pak? Iya, Suatu kebanggaan bagi kami komunitas guru penggerak Kabupaten Banyuasin pada malam hari ini juga begitu banyak peserta yang mengikuti webinar Batik Series 6 ini. Bapak Ibu mungkin tidak hanya dari Sumatera Selatan, ada yang dari luar Jawa juga. Terima kasih sekali lagi. Ini juga kehadirannya dari Bapak Ibu dari BGP, Dinas Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin, pengawas, kepala sekolah, dan alhamdulillah ini merupakan suatu penghormatan bagi kami di komunitas guru penggerak Kabupaten Banyuasin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi seluruh Bapak Ibu peserta webinar Batik Series 6 ini yang pada malam hari ini sudah hadir baik di link Zoom kita dan juga di channel YouTube kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Baiklah Bapak Ibu, izinkan saya sebagai moderator untuk bisa memandu kegiatan webinar pada malam hari ini. Adapun susunan acara kegiatan webinar pada malam hari ini, yang pertama nanti ada pembukaan, kedua nanti menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga laporan dari koordinator guru penggerak Kabupaten Banyuasin, keempat nanti ada sambutan dari Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan. Kelima nanti ini materi dari narasumber kita yang keren, Ibu Nur Hasanah. Nanti setelah itu ada ruang tanya jawab, post test nanti Bapak Ibu yang akan dipandu oleh Ibu Eni, dan terakhir adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita buka kegiatan webinar Batik Series 6 pada malam hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami persilakan Bapak Ibu peserta untuk duduk sempurna. Silakan Pak Ade. Terima kasih Pak Ade. Acara selanjutnya adalah laporan dari koordinator komunitas guru penggerak Kabupaten Banyuasin, yang dalam hal ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Muhammad Nuril Yunus Eskom. Kepada Pak Nuril, disilakan Pak.
Oke, baik. Terima kasih Bu Belvi yang sudah menjadi moderator untuk malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, suara saya wabarakatuh. kedengaran Bu Belvi ya? Kedengaran Pak, kedengaran. Kedengaran Pak. Oh, jelas ya. Oke, baik. Jelas Pak. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan kegiatan webinar batik seri, dan ini adalah seri yang ke-6 yang sudah dilakukan oleh komunitas kita, yaitu komunitas guru penggerak Banyu Asin. Salat dan salam juga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah ini peserta terbanyak ini 715 sampai hari tambah, dan pendaftaran juga sudah sampai 1.500 ya kalau tidak salah. Sebelumnya saya ucapkan juga yang kami hormati Ibu Dr. Randa Ohorela Erma selaku Kepala BGP Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih Ibu Erma sudah berkenan menyempatkan waktunya di kegiatan batik setiap sesinya. Alhamdulillah sampai dengan sesi ke-6 ini Ibu bersedia untuk hadir membersamai kita di dalam komunitas guru penggerak Banyu Asin. Semoga ini juga bisa menjadi motivasi kita semuanya dalam terus berbuat dan juga berbagi praktik baik kepada rekan-rekan guru di Indonesia, khususnya Banyu Asin. Dan Ibu Erma dan juga Bapak Ibu sekalian, para peserta yang saya hormati, pendaftaran dibuka itu sudah langsung banyak pesertanya, dan sampai dengan terakhir pendaftaran itu sampai dengan 1.500 kurang lebih ya. Dan juga kami mohon maaf ini kepada Bapak dan Ibu sekalian karena terjadi kendala teknis yang seharusnya link adalah link yang sebelumnya dibagikan, tapi ini terjadi kendala teknis dari link Zoom-nya sehingga ada perubahan link Zoom. Tapi alhamdulillah sampai dengan malam hari ini walaupun ada terjadi perubahan yang mendadak, tapi sampai dengan malam hari ini peserta terus meningkat. Sampai dengan sekarang ini ada 741 peserta yang hadir dan juga bisa membersamai di kegiatan webinar batik ini sampai dengan berakhir. Dan juga Ibu Erma saya laporkan juga selaku koordinator komunitas guru penggerak Banyu Asin bahwa ini adalah kegiatan yang ke-6 kami Ibu yang diselenggarakan secara online ya, yang juga bekerja sama dengan BGP. Mudah-mudahan kerjasama ini terus berlanjut sehingga kita bisa sama-sama guru penggerak, bisa juga sedikit memberikan andil kepada rekan-rekan guru di Banyu Asin ini khususnya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh aktor yang terlibat untuk malam hari ini, untuk narasumber Ibu Nur Hasanah, ini adalah guru penggerak Angkatan 4 dan juga PP Angkatan ke-10, dan juga beliau sebagai penelaah aksi nyata yang ini satu-satunya ada di Banyu Asin ya. Kemudian juga moderatornya Ibu Belvi Yuliana, guru penggerak Angkatan 4 dan juga PP Angkatan ke-9. Dan juga kepada host, co-host, dan juga tim di belakang layar yang ramai. Semoga ini menjadi penyemangat untuk kita semua, sehingga ini menjadi memberikan aura positif ya, bisa meneruskan ini sampai dengan seri-seri yang selanjutnya. Mungkin itu laporan dari saya, Ibu Erma, dan juga Bapak Ibu sekalian. Nanti pada waktunya kami untuk Ibu Erma memberikan sambutan, motivasi, dan juga membuka kegiatan pada malam hari ini. Akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Nuril atas sambutannya. Semoga ke depan komunitas kita ini akan terus maju nih Pak Nuril, memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Banyuasin. Oke Bapak Ibu, memasuki acara selanjutnya. Ini pengarahan dari Ibu Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan. Nah, dalam hal ini akan langsung disampaikan oleh yang terhormat Ibu Dr. Randa Ohorela Erma MIKOM. Sekaligus nanti Bu ini dimohon untuk membuka kegiatan webinar kita pada malam hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Silahkan Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya suara Iya, saya? iya Bu, terdengar. Terdengar jelas Ibu. Iya, selamat Iya. malam, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf ini, saya tadi itu sedang tidur, enak-enak tidur. Saya Mengganggu lupa ini Bu kalau hari ini. istirahatnya. Ya, Nggak apa-apa, saya Ibu. aja yang lupa. Padahal sudah Siap. janji ya untuk Iya. bersama teman-teman luar biasa ya. Tentunya Maaf Ibu, ini waktunya. enggak apa-apa. Iya. eh yang sama-sama kita hormati, ini yang utama ini Mas Muhammad Nuril Yunus ini merupakan koordinator guru penggerak Banyu Asin untuk penggerak komunitas, lalu tentunya para narasumber luar biasa, ada Ibu Nur Hasanah Hayati SPD MPD, ini guru SMA Negeri 1 Sembawa. Lalu saya pernah ketemu ya kayaknya ya. Eh, dan kayaknya narasumber tunggal ya dalam Nah Ibu, kegiatan Iya Bu. seri ke-6 untuk tips itu lolos validasi aksi nyata melalui platform Merdeka Mengajar. Nah, Bapak Ibu, tentunya puja dan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Maha Esa atas segala nikmatnya yang luar biasa. Kita semua dipertemukan di tempat yang penuh berkah ini. Salam dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak di akhir zaman kita dan keluarga besar kita insya Allah mendapatkan syafaatnya. Terima kasih untuk semua peserta yang hadir pada kegiatan-kegiatan yang sekarang ini sedang marak ya. Banyak sekali pergerakan-pergerakan terutama yang dilakukan oleh komunitas-komunitas para guru penggerak. Dan kita tahu bersama bahwa guru penggerak sebagai katalis perubahan pendidikan di daerahnya masing-masing sudah menginisiasi berbagai kegiatan apapun yang terkait dengan bagaimana mereka menggerakkan komunitas belajar di wilayahnya masing-masing, menjadi bagian dari pengajar praktek, mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah, membuka ruang diskusi dan ruang kolaborasi antara guru, pemangku kepentingan, baik di dalam maupun di luar sekolah ini menjadi luar biasa dan terima kasih yang tak terhingga untuk Pak Nuril dan teman-teman semua yang mungkin ingin saya sedikit menyentil ini terkait dengan kinerja dulu ya. Ini waktu sudah hampir mendekati tanggal 31 Januari. Saya izin untuk membaca rapotnya Banyu Asin dulu ya. Siap Bu. Ya, Banyu Asin Ya. ini untuk hari ini tanggal 24 Januari, total guru yang ada di Banyu Asin ini 6.582 total guru. Lalu yang belum sama sekali masuk ke dalam PMM ini ada 505 guru. Ayo Mas Nuril dan teman-teman dicari ini 505 guru ini di mana saja. Gitu ya. Lalu yang sudah akses PMM ini 1032. Yang akses SKP ini ada 494. Yang membuat draft untuk SKP ini ada 1056 ya.
Yang mengajukan draft ini ada 2.681, sementara yang disetujui oleh kepala sekolah baru 813. Ini kondisi kenyataan yang ada di Banyuasin, Mas Nuril. Ini mohon untuk rekan-rekan yang memang satu daerah di Banyuasin ya, segera tergerak, bergerak dan menggerakkan, mengingatkan kepala sekolah masing-masing untuk segera dialog dengan guru-gurunya, lalu segera membuat draft yang terkait dengan e-kinerja. Dan ini menjadi hal yang penting karena kita tahu bersama bahwa e-kinerja ini sudah otomatis langsung akan tersambung dengan e-kinerja yang dikawal oleh BKN. Dan Bapak Ibu, ketika kita membuat e-kinerja ini kan sebenarnya ketika kita sudah berdialog dengan guru, lalu nanti akan memilih apa-apa yang sudah menjadi bagian dan harus dilaksanakan oleh guru di sekolahnya masing-masing. Ini menjadi mudah ketika dialog itu bisa berlangsung dengan baik. Dan tentunya manfaat daripada e-kinerja ini, Bapak dan Ibu guru serta kepala sekolah dapat terfasilitasi dalam melakukan pengembangan kompetensi dan peningkat kinerja melalui alat bantu kita yang terbaru yaitu platform Merdeka Mengajar. Dan manfaat yang kedua, ini tentunya atas kontribusi Bapak Ibu guru dan kepala sekolah, ini akan mendapatkan pengakuan dan penghargaan. Dan yang ketiga, melalui kualitas kinerja Bapak dan Ibu guru serta kepala sekolah, ini akan mendapatkan penguat dan dukungan peningkatan karir pegawai. Ini mohon ya Bapak Ibu, sekali lagi ini waktu tinggal sedikit saja, tinggal 1 minggu ya. Mohon untuk diingatkan rekan-rekan gurunya. Nah, tentunya terkait dengan hari ini, kita sedang membahas bagaimana tips jitu lolos validasi aksi nyata melalui platform Merdeka Mengajar. Kita tahu bahwa aksi nyata ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan satu topik pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Dan melalui aksi nyata ini, biasanya para guru akan memperlihatkan atau menunjukkan pemahaman dan bagaimana dia menguasai materi yang telah dipelajari dalam pelatihan mandiri. Namun, kalau dalam prakteknya, aksi nyata yang telah dibuat ada yang dinyatakan tidak lulus validasi. Nah, ini hari ini apa namanya ada tips gitu nih. Jadi jangan khawatir karena guru itu dapat melakukan revisi aksi nyata dan mengunggah kembali ke dalam platform Merdeka Mengajar untuk divalidasi. Dan hari ini narasumber luar biasa kita akan berbagi bagaimana tips jitu lolos validasi aksi nyata melalui PMM. Ini terima kasih yang tak terhingga. Mungkin juga kalau sedikit tips itu katanya kalau misalkan ingin aksi nyatanya lulus itu pastikan aksi nyata tidak mengandung eh, plagiat atau kemiripan dari sisi laporan, deskripsi dan refleksi dengan aksi nyata milik rekan guru lain. Dan pastikan aksi nyata sesuai dengan panduan yang tertera pada topik aksi nyata yang dipilih oleh Bapak Ibu. Nanti mudah-mudahan narasumber luar biasa kita ini kayaknya kapan-kapan mampir ke BGP ya, Bu Nur Hasanah. Nanti bisa berdiskusi Baik Bu, dengan insya Allah. kita, dan barangkali nanti kita bisa bersama-sama melakukan hal yang sama untuk kegiatan yang sama melalui platform Merdeka Mengajar. Nah, Bapak Ibu, Mas Nuril juga, saya ini kalau kegiatannya Mas Nuril itu saya inginnya ngasih hadiah saja, padahal di kegiatan lain saya nggak ngasih hadiah nih Mas Nuril. Iya, Bu. Saya jadi kenapa kalau di Mas Nuril ini mungkin karena pesertanya banyak kali ya dan kegiatannya beragam.
Mas Amin, Nuril, nanti amin. saya minta data peserta yang hadir ya di malam hari ini ya, sebagai rekam jejak kami, Ya, termasuk siap, Bu. narasumbernya. Nanti juga di kesempatan ini saya akan kasih 2 hadiah Mas Nuril ya. Nanti entah caranya Bu Nur Ya, Hasanah, percayakan saja pada Bu Nur Hasanah untuk memilih siapa yang akan diberikan hadiah. Begitu, ada 2, nanti baru kami seperti biasa ya, Mas Nuril, kita kirim ke rumahnya masing-masing. ya. Entah apapun itu mohon diterima, jangan dilihat bentuk hadiahnya, tapi dilihat kasih sayang yang diberikan BGP untuk rekan-rekan guru yang sudah meluangkan waktu di malam hari, begitu ya. Mestinya waktu istirahat, tapi masih menyempatkan diri untuk belajar, belajar, dan terus belajar. Nah, dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim, kegiatan batik seri ke-6, tips jitu lolos validasi aksi nyata melalui PMM, Platform Merdeka Mengajar, saya nyatakan dibuka. Anak darah menari, tangannya gemulai, Cakep. bagai secantik murai. Cakep. Cakep. Dengan Bismillah, batik series ke-6 ini dimulai. Semoga semuanya dipermudah sampai Cakep. dengan selesai. Terima Cakep. kasih. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Cakep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Erma yang pada malam hari ini sudah memberikan motivasi, sudah memberikan kami semangat untuk terus melakukan kegiatan yang positif ini di komunitas kami ini, Bu. Terima kasih juga untuk hadiahnya ini, Bu, yang selalu diberikan kepada Hadiahnya terima kasih. komunitas kami ini, Bu. Iya, walaupun sudah mengganggu waktu istirahat ini, alhamdulillah ini Ibu selalu membersamai kegiatan komunitas guru penggerak Kabupaten Banyuasin sampai ke series 8 ini. Terima kasih sekali lagi Bu atas kesediaannya hadir pada kegiatan webinar kami pada malam hari ini. Ibu tadi punya pantun nih kayaknya. Saya juga punya nih, Bu. Oh ya? Balas. Terus ya Bu ya, mungkin kalau nggak nyambung mohon maaf ini Bu. Alangkah lemak makan kue apam, Cakep. apalagi ditambah kerutan kelapa muda. Cakep. Cakep. Bapak Ibu semangat belajar di PMM. Mari berkarya dengan aksi nyata. Cakep. Mohon kasih reaksinya dong untuk Ibu Erma Ohorela Erma pada malam hari ini, Bapak Ibu. Aduh, terima kasih ya. Terima kasih. Saya Sehat boleh. selalu, Bu. Amin, Ya, amin. sebelumnya Bu, ini mohon izin juga untuk kami bisa mengambil foto untuk dokumentasi kegiatan webinar pada malam hari ini, Bu. Boleh. Sebentar, ini HP Mari saya Bapak Ibu kayaknya mau drop siapkan sebentar. posisi yang paling cantik. Kita akan berfoto keluarga paling harmonis ini pada malam hari ini. Mohon dibantu Pak Ade atau Pak Ade ya, tolong dibantu ya Pak. Bu Amanah juga kalau bisa. Siap ya Bapak Ibu. Pak Ade siap ya Pak? Siap. Terima kasih Pak Ade. Bu Erma sudah siap ya? Sudah siap. Ini Oke, terima kasih saya Ibu. Iya. Saya hitung ya Bu ya. Layar pertama 1, 2, 3. Layar kedua, mari 1, 2, 3. Layar ketiga, 1, 2, 3, cheers. Sampai berapa layar Pak Ade? Mohon infonya Pak.
37. 37. 38. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Oke. Cukup ya Pak Ade ya? Oke, cukup. Oke. Terima kasih sekali lagi Bu Erma atas kesediaannya malam hari ini untuk bisa hadir pada webinar Batik Series 6 Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Banyuasin. Ya, sama-sama. Saya izin live Ya. ya, Mbak Ya, terima kasih Belvi. Bu. Nah, Ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu. ya, Pak Nuril, terima kasih. Narasumbernya tadi mana ya? Saya mau izin dulu nih. Sebentar. Ibu Bu Nur Hasanah. Sana lagi siap-siap tampil dia, Bu. Oh iya, siap. Oke, Iya. saya izin ya. Sehat-sehat semua ya, Bapak Ibu. Jangan Oke, lupa Pak Bapak Nuril. Ibu peserta Terima kasih, webinar Bu. Batik Series. Iya, Bu. Iya, jangan lupa ya untuk ekinnya ya. Ya, siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Makasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu peserta webinar Batik Series 6, acara selanjutnya ini adalah acara inti nih yang kita tunggu-tunggu. Tiba saatnya kita mendengarkan paparan materi nih dari narasumber tunggal kita pada malam hari ini dengan topik tips jitu lolos validasi aksi nyata di platform Merdeka Mengajar. Sebelumnya saya akan memberikan selayang pandang terlebih dahulu ya Bapak Ibu tentang narasumber kita pada malam hari ini. Beliau adalah Ibu Nur Hasanah Hayati SPD MPD. Beliau mengajar di SMA Negeri 1 Tembawa. Beliau mengajar mata pelajaran kimia. Beliau juga adalah guru penggerak angkatan 4, PP angkatan 10, tutor S1 PGSD UT Palembang, narasumber berbagi praktik baik, dan yang paling keren ini Bapak Ibu, beliau juga adalah penelaah aksi nyata di PMM. Beliau juga sudah menyelesaikan ini 31 aksi nyata dan sudah mendapatkan sertifikat pelatihan mandiri PMM. Oke, saya sapa terlebih dahulu Ibu narasumber kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Belvi. Wah, kayaknya sudah siap ini Bu. Insya Allah Iya. siap. Sebelum kita masuk ke materi nih Bu, mungkin ada sedikit pertanyaan nih Bu. Tadi saya dengar kabarnya Ibu ini adalah salah satu-satunya kabarnya penelaah aksi nyata dari Kabupaten Banyuasin. Gimana Bu? Perasaannya bisa sampai kepada titik ini Bu? Baik, terima kasih Bu Halo? Belvi. Ya, memang, halo, ya, Ya, kedengaran Bu siap. Belvi? Iya, siap kedengaran Bu. Kalau ditanya perasaannya bagaimana menjadi penelaah, tentunya sangat senang sekali ya Bu Belvi ya. Berbangga hati seperti itu karena dengan menjadi penelaah ini ya banyak bertemu teman-teman yang lainnya sebagai penelaah itu, jadi bisa saling berbagi seperti itu, bisa saling sharing mengenai apa yang lagi tren saat ini ataupun hal-hal yang lain. Itu sebenarnya yang membuat senang. Kemudian bisa menelaah, memberikan umpan balik pada aksi nyata rekan-rekan guru, baik itu guru maupun kepala sekolah, itu merupakan suatu hal yang sangat menyenangkan. Jadi banyak mempelajari bagaimana aksi nyata itu dibuat oleh rekan guru. Saya informasikan Bu Belvi kalau untuk di Banyuasin kemungkinan baru saya saja itu ya yang lolos sebagai penelaah, tapi untuk di Sumatera Selatan itu ada beberapa rekan lain seperti Ibu
Betty itu yang saya tahu, beliau juga lolos kemarin menjadi penelaah aksi nyata. Untuk rekan-rekan yang lainnya nanti bersiap diri karena saya dan 156 penelaah aksi nyata yang sekarang ini adalah gelombang 1. Nanti informasinya kalau kemarin itu di awal tahun, tapi sepertinya mundur. Jadi siap-siap saja Bapak Ibu sekalian nanti untuk mengikuti gelombang 2 dengan mempersiapkan aksi nyata itu kalau kemarin minimal 7, kalau Minimal 7 sekarang Bu ya. kemungkinan nanti minimal 10 atau ya kalau kemarin itu Bu Belpi, kalau Iya. sekarang mungkin bisa 10 seperti itu. Itu Bu Belpi. Oke, sudah lengkap ini apa informasi dari Bu Nur Hasana. Kebanggaan juga ini Bu Nur Hasana bagi kita di Kabupaten Banyuasin sudah memiliki penelaah aksi nyata yang ada di PMM. Oke, Bapak Ibu peserta webinar Batik Series 6, sebelum materi dari Bu Nur, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Nanti silakan Bapak Ibu menuliskan pertanyaan di kolom chat atau di link yang sudah diberikan oleh panitia. Dan secara langsung nanti kami akan ambil dari peserta yang sudah raise hand. Kemudian nanti kami akan ambil juga dari kolom chat, baik itu di room Zoom ataupun di YouTube ataupun di link pertanyaan yang sudah Bapak Ibu berikan, dan kami akan memilih beberapa pertanyaan yang mewakili dari pertanyaan teman-teman yang lain. Untuk daftar hadir Bapak Ibu, ini informasi nih untuk tidak bertanya-tanya terus, ini daftar hadir akan diberikan di akhir kegiatan ya. Jadi di akhir kegiatan nanti akan dibagikan link daftar hadir berikut post test, dan nanti ada door prize-nya bagi Bapak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar dan cepat. Mungkin itu informasi untuk tanya jawab dan juga nanti kegiatan post test dan juga presensi. Oke, untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama mendengarkan paparan materi dari Ibu narasumber kita, Ibu Nur Hasanah Hayati, SPD MPD. Kepada Ibu Nur Hasanah, disilakan Bu. Baik, terima kasih Bu Belpi. Suara saya kedengaran Bu Belpi? Siap Bu, kedengaran. Halo ya Bu. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Pertama kali saya akan menyampaikan salam hormat saya kepada Ibu Kepala Balai Guru Penggerak Sumatera Selatan, Ibu Dr. Anda Ohoira Erma, MIKOM, yang tadi sudah berkesempatan untuk membuka kegiatan webinar batik ini. Kemudian untuk Bapak Muhammad Nuril Yunus, Sarjana Komunikasi sebagai koordinator BGP Banyuasin yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi praktik baik, tips itu lolos validasi pelatihan mandiri di PMM. Bapak Ibu semua yang ada di Zoom sekarang ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya, yang saya rasa semuanya ini mengikuti kegiatan ini berharap akan mendapatkan sesuatu yang baru yang nantinya bisa memberikan perubahan seperti itu, yang bisa memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu semua untuk melakukan kegiatan pelatihan mandiri. Izin Bapak Ibu semua untuk saya share screen. Sudah nampakkah Bu Belpi? Sudah Bu.
Ibu Belvi sudah nampakkan share screen saya. Sudah, Bu. Sudah. Nampak, Bu. Nampak. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu semua. Malam ini kita berkumpul semua di sini di kegiatan Batik Series 6, di mana saya dipercaya untuk memberikan praktik baik. Oke, praktik baik mengenai tips jitu lolos validasi aksi nyata di PN. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Bu Nai informasi saya, namun ada baiknya saya untuk kembali. Saya Ibu Nurasana Hayati, SPD MPD, saya guru kimia, sekaligus kesiswaan di SMA Negeri 1 Sumbawa, Kabupaten Banyuasin. Kemudian saya guru penggerak Angkatan 4. Alhamdulillah kemarin lulus juga menjadi pengajar praktik untuk program guru penggerak di Angkatan 10. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Belvi, saya juga tutor S1 PGSD UT Palembang, Pokjar Pangkalan Balai. Kemudian saya sebagai penelaah aksi nyata PMM. Nah, Bapak Ibu semua, saya tekankan lagi bahwasanya untuk saat ini kemungkinan saya, ya Bapak Ibu ya, yang menjadi penelaah aksi nyata, tapi nanti lagi dan saya harapkan Bapak Ibu semua bisa mengikuti kegiatan ini. Yang kegiatannya informasinya itu hanya ada di PMM ya Bapak Ibu, jadi selalu dicek PMM-nya karena di sana ada informasi mengenai penerimaan penelaah aksi nyata. Oke, itu saja ya Bapak Ibu ya perkenalan dari saya, tambahan. Selanjutnya, nah ini ya Bapak Ibu ya, malam hari ini kita akan nantinya membahas bagaimana akses validasi. Saya yang akan saya berikan nanti merupakan praktik baik ya Bu ya yang sudah saya lakukan seperti itu dari apa yang sudah saya dapatkan, karena sejauh ini untuk 33 sertifikat yang sudah diberikan itu alhamdulillah tidak ada yang perbaikan. Betul. Dan semuanya itu nanti bisa Bapak Ibu dapatkan bagaimana tips untuk lolos validasi. Sebelumnya saya akan bercerita dulu tentang PMM ya Bapak Ibu ya. PMM ini merupakan platform edukasi yang memiliki 3 fungsi utama untuk membantu guru dalam belajar, mengajar, dan berkarya. Sehingga di PMM seperti ini sudah saya buka. Tampil ya Bu Betty, Bu Belvi ya PMM-nya. Hampir Ibu, terlihat dan terbaca. Oke. Kelihatan dan terbaca. Oke. Ya, terima kasih Pak Wahidin. Nah, ini kalau Bapak Ibu semua buka PMM-nya ya, platform Yang tampil mereka ini Bu, mengajar. presentasi Bu. Presentasi ya. Oke, sebentar. Ya. Ya, ini sudah PMM ini Bu. Sudah PMM kan? Ya. Oke, baik. Sudah Bu. Nah, ini udah PMM kan Bu Belvi ya? Sudah Bu. Oke, Sudah Bu. Ya. Oke, terima kasih. PMM ini Bapak Ibu saya ulangin lagi, ini dirilis pada tahun 2022, tepatnya di 24 Februari 2022, di mana diharapkan di sini seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, ini merupakan platform edukasi yang membantu guru untuk mengajar, belajar, kemudian berkarya. Sehingga jelas di PMM ini atau di platform Merdeka Mengajar ini ada 3 fitur utama. Yang pertama adalah pengembangan diri. Pengembangan diri ini artinya di mana kita
untuk belajar ya Bapak Ibu sebagai guru, seperti itu. Kemudian ada fitur mengajar, kemudian ada fitur inspirasi, di mana tadi inspirasi tempat kita berkarya. Nah, di pengembangan diri ada beberapa bagian fitur lagi. Yang pertama itu pelatihan mandiri, kemudian ada komunitas, kemudian ada seleksi kepala sekolah, refleksi kompetensi. Nah, ini balik ke refleksi kompetensi, ada baiknya saya mengingatkan Bapak Ibu semua bahwasannya bagi yang belum melakukan refleksi kompetensi ini, segera lakukan sebelum tanggal 31 Januari 2024. Itu saya harapannya semuanya sudah melakukan refleksi kompetensi di PMM. Kemudian ada LMS. LMS ini, nah di sini ya Bapak Ibu ya sebagai penelaah kami belajarnya melalui LMS ini. Adapun kalau untuk ini pada saat pelatihan dari LMS, tapi kalau untuk menelaahnya itu ada platform lain ya Bapak Ibu yang namanya CMS. Nah, kemudian fitur yang terbaru yang yang kemarin dirilis pada bulan Desember yaitu pengelolaan kinerja. Kemudian di fitur mengajar itu ada CP, ATP, untuk memudahkan kita ya Bapak Ibu Guru mencari informasi mengenai CP dan ATP mata pelajaran. Kemudian ada perangkat ajar, kemudian ada asesmen murid, kemudian ada kelas. Nah, di bagian inspirasi, di sini tadi guru diharapkan untuk berkarya ya Bapak Ibu ya. Jadi ada video inspirasi ini, isinya merupakan video inspirasi kegiatan pembelajarannya yang bisa kita tonton dan kemungkinan bisa kita adaptasi dalam kelas kita. Kemudian ada bukti karya, kemudian ada ide praktik. Itu Bapak Ibu sekilas mengenai PMM. Jadi fiturnya hanya ada 3 fitur utamanya, yaitu pengembangan diri, kemudian mengajar, kemudian inspirasi. Nah, Bapak Ibu semua, kita fokus ke pelatihan mandiri. Pelatihan mandiri ini Bapak Ibu di PMM ini terdiri dari beberapa topik ya. Kalau untuk sekarang, kalau saya hitung itu untuk SMA 44 topik, kalau untuk SMP itu 43 topik, kalau untuk SD 46 topik. Mohon maaf kalau ada kekeliruan, karena saya tidak bisa mengakses yang untuk SMP SMA ya. Tapi semuanya sudah sangat banyak ya Bapak Ibu dibandingkan dari sebelum-sebelumnya. Kalau pada awal luncur itu hanya ada 7 atau 8 topik yang memang penting yang untuk kita pelajari pada saat kita untuk menerapkan kurikulum merdeka di satuan pendidikan kita. Nah, Bapak Ibu, setiap topik itu nantinya akan berisi beberapa modul. Setiap modul itu terdiri dari materi, kemudian latihan pemahaman, kemudian cerita reflektif. Saya bukakan lagi Peladam Merdeka Mengajarnya. Di sini ya Bapak Ibu ya, di pelatihan mandiri. Oke. Jadi di pelatihan mandiri ini ada untuk Anda rekomendasi belajar. Biasanya rekomendasi belajar ini Bapak Ibu nanti yang tampil adalah sesuai dengan raport pendidikan pendidikan satuan pendidikan sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Jadi apa yang masih kurang, yang rendah itu nanti kita diberikan rekomendasi belajar di sini. Kemudian ada progress topik. Kalau kita sudah mengerjakan berapa yang sudah, berapa yang belum, itu bisa dilihat di progress topik. Kemudian ada webinar ya, kegiatan webinar. Nah, kita masuk ke topik ya Bapak Ibu, seperti tadi saya sudah sampaikan ada 44 topik ini kalau untuk di SMA. Nah, Bapak Ibu semua, pemilihan topik ini
karena sudah banyak ya, jadi bisa Bapak Ibu pilih mana yang mau dikerjakan dulu, atau bisa misalnya diurutkan kalau misalnya sesuai dengan rekomendasi seperti itu. Oke, kalau rekomendasi biasanya topiknya adalah topik yang memang penerapan untuk di kurikulum mereka seperti itu. Kemudian ada yang paling baru, topik untuk paling baru. Nah, paling baru misalnya yang paling baru sekali ini untuk di SMA ini adalah pemilihan mata pelajaran pilihan. Itu. Oke, Bapak Ibu, ini topiknya ada 44 topik. Jadi bisa Bapak Ibu semuanya pilih mana yang mau dikerjakan. Nah, setiap topik tadi kita klik, setiap topik dia akan terdiri dari beberapa modul. Seperti ini perencanaan berbasis data. Untuk materi IRB itu terdiri dari 3 modul, di mana di dalam modulnya itu akan terdapat materi, kemudian akan terdapat latihan pemahaman, kemudian cerita reflektif, kemudian ada yang namanya post-test. Setelah semuanya tercentang hijau modul ini, nah baru nanti kita akan diarahkan ke aksi nyata, Bapak Ibu ya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu semua dalam mengerjakan pelatihan mandiri ini untuk menonton atau mempelajari materinya ini jangan hanya di skip ya Bapak Ibu ya, apalagi kalau misalnya video. Video ini memang ada yang sampai 10 menit seperti itu, tapi juga ada yang hanya 5 menit dan 4 menit. Nah, itu semuanya ditonton sampai habis ya Bapak Ibu, karena yang kita lakukan di sini semuanya akan terekam seperti itu. Jadi kalau kita skip nanti akan ketahuan bahwasanya materi itu tidak dibaca, hanya di skip. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk pemahaman bermakna pemahamannya, latihan pemahaman itu biasanya ada 2 pertanyaan. Kemudian untuk post-testnya ya Bapak Ibu, sekarang kalau saya lihat posisinya tidak banyak lagi soalnya, paling 2 soal gitu ya. Yang mana nanti kalau kita belum berhasil itu kita akan diarahkan untuk kembali belajar. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu jadi pelatihan mandirinya ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, karena tadi misalnya setelah modulnya sudah selesai sampai post-test, maka Bapak Ibu semua nanti akan mendapatkan satu tugas ya untuk mempraktikkan materi yang dipelajari, yaitu mengerjakan tugas aksi nyata. Nah, ini aksi nyata ini Bapak Ibu bisa dikatakan sebagai tugas konkret yang dilakukan guru sebagai implementasi pembelajaran dalam satu topik pelatihan mandiri. Jadi kalau 44 topik pada SMA itu berarti ada 44 tugas Bapak Ibu semua untuk melakukan aksi nyata. Itu ya. Saya sering berbincang dengan rekan guru ya Bapak Ibu, mereka menyampaikan, wah Bu, kalau materi saya sudah semua, tapi aksi nyatanya yang tidak saya kerjakan. Itu kalau saya rangkum dari apa yang mereka sampaikan, mereka merasa bahwasannya mengerjakan aksi nyata ini adalah berat. Padahal sebenarnya aksi nyata ini adalah kegiatan yang dilakukan itu hanya di kelas kita saja ya Bapak Ibu ya, di lingkungan satuan pendidikan kita, tidak di mana-mana. Karena sasaran aksi nyata itu, kalau di sini saya sampaikan untuk guru ya, yang pertama adalah peserta didik, itu, yang kedua adalah guru lain atau rekan sejawat, yang ketiga orang tua peserta didik. Nah, pada saat belajar pelatihan mandiri untuk beberapa topik ya Bapak Ibu ya, kemudian belajar juga di modul penelaah, yang saya pelajari itu sasaran aksi nyata itu baru hanya 2, yaitu peserta didik dan guru lain. Tapi setelah
2023 ini saya membuka topik baru, ternyata sasaran aksi nyata itu bertambah, bisa ke orang tua atau orang tua peserta didik. Nah, aksi nyata ini yang sudah Bapak Ibu kerjakan nantinya akan diupload ke bagian aksi nyata yang ada di pelatihan mandiri, kemudian akan divalidasi oleh validator atau penelaah. Yang hasilnya nanti kalau misalnya lulus, itu akan diumumkan ya Bapak Ibu. Kalau biasanya untuk upload aksi nyata untuk pertama kali, untuk menunggu hasilnya itu lama ya Bapak Ibu ya. Bisa sampai 3 bulan, tapi kalau misalnya sudah pernah upload dan kita sudah upload yang berikutnya, itu biasanya di bawahnya ada keterangan penerbitan sertifikat atau pengumuman lulus tidak lulusnya itu akan diumumkan pada hari Rabu di minggu pertama dan minggu ketiga. Nah, untuk sekarang ini banyak juga yang bertanya kepada saya, Bu, kenapa sertifikat saya belum muncul padahal sudah diupload di akhir Desember. Saya informasikan bahwa Ibu bahwasannya kami penelaah itu baru mulai menelaah lagi di tanggal 15 Januari kemarin. Dan itu mendahulukan aksi nyata yang sudah diupload di akhir tahun kemarin. Jadi bersabar saja Bapak Ibu karena walaupun 56 penelaah aksi nyata yang gelombang kami ditambah dengan validator yang ada, itu kadang-kadang kami masih kewalahan untuk menelaah ya Bapak Ibu ya, karena memang butuh ketelitian seperti itu, apalagi dalam memberikan umpan balik. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang lanjut, ini Bapak Ibu, ini yang mungkin yang hal penting ya Bapak Ibu ya, yang bisa dikatakan tips dalam membuat aksi nyata. Ini kumpulan dari apa yang saya pelajari dari kegiatan saya menelaah, kemudian apa yang sudah saya kerjakan, artinya praktik baik yang sudah saya lakukan pada saat saya membuat aksi nyata. Yang pertama adalah Bapak Ibu memilih aksi nyata. Oke, Bapak Ibu semua, pada saat kita selesai melakukan, saya kembali dulu, saya kembali ke topik yang paling baru ya, hampir selesai ya Bapak Ibu ya. Oke, nah di sini, nah kebetulan ini untuk pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, itu saya sudah selesai, tapi saya belum melakukan atau mengupload aksi nyata. Nah, Bapak Ibu semua, pada saat kita selesai post-test dan diarahkan untuk melakukan aksi nyata, kita tidak serta-merta melakukan aksi nyata ya Bapak Ibu ya. Di sini ada pilihan ya, kalau yang untuk modul ini ada bentar, ada dua aksi nyata yang bisa dipilih ya Bapak Ibu ya. Ada dua aksi nyata yang bisa dipilih. Nah, saya di sini Halo Bu Nur. Halo Bu Nur. Masih di mute itu Bu Nur. Masih di mute. Mute. Masih Bu di Nur. mute. Nur, halo. Oke, sudah sudah Bu. Bu Belvi? Sudah. Mute tadi berarti. Ya, silakan Oke, saya lanjut ya. Iya. Sampai mana berarti Bu Belvi? Ini Bu, tadi yang ya memilih aksi nyata. Oke, baik. Ya. Ini ya, memilih aksi nyata ya. Oke, ini memilih aksi nyata. Jadi ada beberapa pilihan nanti
bisa Bapak Ibu pilih sesuai dengan yang menurut Bapak Ibu bisa dilakukan. Kemudian yang kedua itu sama seperti kata Ibu Erma tadi ya, Ibu Ohoerela Elma Erma. tadi, bahwasanya aksi nyata itu tidak plagiat, Bapak Ibu ya. Kami miris sekali Bapak Ibu sebagai penelaah pada saat ini kadang-kadang mendapatkan informasi bahwasanya ada joki aksi nyata, ada template aksi nyata, bahkan di Shopee sudah ada template aksi nyata itu ya, apalagi Bapak Ibu ya, untuk pelatihan mandiri kan ini berkaitan dengan HK kita ya Bapak Ibu ya. Satu sertifikat pelatihan mandiri itu berpoin 8. Nah, itu bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu akan dijadikan suatu kegiatan ya. Nah, ini Bapak Ibu, saya harapkan Bapak Ibu semua tidak seperti itu ya, karena nanti terlihat akan aksi nyata yang Bapak Ibu buat itu plagiat. Kemudian sebenarnya pada saat aksi nyata Bapak Ibu masuk ke dalam sistem, itu aksi nyatanya akan otomatis diidentifikasi oleh sistem apakah aksi nyata Bapak Ibu itu plagiat atau tidak gitu. Jadi ada dua ya Bapak Ibu kegiatan untuk mengetahui plagiat atau tidak ya. Jadi secara sistem pada saat aksi nyata masuk, sistemnya mengidentifikasi plagiat atau tidak. Kemudian dari kami yang mengecek itu apakah plagiat atau tidak. Banyak sudah sekarang yang ditemui plagiat ya Bapak Ibu, misalnya nama identitas di atasnya itu nama dia, tapi pada saat di kegiatan di dokumen yang diunggah itu tidak sama sekali menunjukkan nama yang melakukan aksi nyata. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ini yang terpenting ya Bapak Ibu ya, baca panduan. Nah, saya pada saat Bu Ohoerela Elma tadi mengatakan dua hal ini, ternyata Bu Ohoerela Elma itu sudah lebih tahu ya bagaimana aksi nyata yang bisa lolos validasi ya. Nah, yang ketiga adalah baca panduan. Jadi Bapak Ibu setiap aksi nyata yang kita pilih itu akan ada panduan gitu. Jadi panduan apa yang akan kita lakukan. Itu Bapak Ibu ya. Jadi lain aksi nyata yang kita pilih nanti panduannya akan lain juga atau akan berbeda. Makanya kalau misalnya kita melihat aksi nyata seseorang atau berniat untuk ATM ya Bapak Ibu, dilihat dulu topik yang diambilnya atau pilihan aksi nyatanya. Karena lain aksi nyata itu nanti panduannya akan berbeda. Seperti ini ya Bapak Ibu, nah ini merupakan panduan aksi nyata ya Bapak Ibu ya, yang dimana tadi di sini di rincian bisa diklik. Ini merupakan panduannya. Yang panduannya adalah yang ini ya Bapak Ibu, nih ini merupakan panduannya ya. Jadi apa yang harus dilakukan seperti itu ya Bapak Ibu dari apa topik yang dipilih itu. Kemudian setelah membaca panduan, selanjutnya adalah apalagi nih selanjutnya nih. Selanjutnya adalah perhatikan komponen atau domain yang diminta atau diunggah. Nah, ini ya Bapak Ibu, jadi yang pertama adalah membaca panduan, kemudian perhatikan komponen atau dokumen yang diminta. Nah, kalau tadi saya sampaikan bahwasanya kalau di sini adalah panduannya Bapak Ibu ya. Jadi apa yang kita lakukan seperti itu nanti itu merupakan panduannya. Kemudian dokumennya, komponen yang diminta adalah yang di bagian bawah. Nih. Jadi yang dari kata-kata unggah bukti aksi nyata dalam satu dokumen. Nah, Bapak Ibu semua, dokumen yang diunggah ini adalah yang diminta dalam bentuk PDF. Jadi disatukan semua file itu dalam satu
file PDF itu. Nah, seperti di topik Duta Anti Kekerasan di Sekolah ini, yang diminta dokumentasinya atau komponen dokumennya adalah yang pertama adalah paparan penyebar luasan modul pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah, kemudian dokumentasi kegiatan diseminasi yang dilakukan, kemudian dokumentasi umpan balik. Nah, Bapak Ibu semua saya tekankan bahwasanya dokumen atau komponen yang penting untuk diunggah yaitu yang pertama adalah dokumentasi. Nah, kalau kemarin ada yang terkecoh nih, kok tidak masuk nih? Itu. Karena memang komponen yang diunggah itu ada dua ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah dokumentasi, yang kedua adalah umpan balik. Dan ini harus ada semua. Kalau tidak ada, tentunya aksi nyata Bapak Ibu tidak akan lolos validasi. Kecuali kalau misalnya ada memang aksi nyata yang tujuannya tidak meminta umpan balik ya Bapak Ibu, ada itu yang tidak meminta umpan balik. Tapi untuk dokumentasinya itu yang pertama bisa foto kegiatan. Kemudian paparan materi atau paparan media dalam bentuk PPT, infografis itu ya Bapak Ibu. Itu termasuk dokumentasi. Jadi kalau misalnya memilih penerapan Merdeka Belajar ya atau kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu, yang saya ingat salah satunya adalah mengajak murid untuk melakukan membuat keyakinan kelas. Itu yang diminta dokumentasinya adalah foto kegiatan saat melakukan atau membuat kesepakatan kelas, kemudian hasil dari kesepakatan kelas yang sudah dirumuskan, kemudian ada umpan balik. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini merupakan komponen penting yang diunggah. Ya. Jadi di setiap panduan itu pasti ada ini, ada dokumentasi yang diminta, ada umpan balik. Tuh. Nah, ini yang kelima kembali ke umpan balik ya Bapak Ibu ya. Umpan balik ini dapat berupa tanggapan ya Bapak Ibu, komentar atau refleksi dari sasaran aksi nyata. Kemudian umpan balik ini bisa dibuat dengan berbagai cara ya Bapak Ibu, kalau memang di panduan tidak diminta. Tapi biasanya ada yang untuk pelatihan atau topik tertentu itu umpan baliknya kita harus mengambil dari perpustakaan belajar ya Bapak Ibu, dan di sana sudah diarahkan untuk diklik, jadi kita tinggal mendownload seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu yang sudah masuk ke program guru penggerak, saya rasa untuk membuat umpan balik itu sudah banyak sekali ya pilihannya ya Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, jadi untuk umpan baliknya bisa dibuat di Padlet, di Jamboard, atau menuliskan secara langsung, atau mungkin bisa melalui video. Nah, sasaran umpan balik Bapak Ibu, ini yang pertama adalah peserta didik, kemudian rekan sejawat, kemudian yang terbaru adalah yang saya pelajari kemarin adalah orang tua. Tuh, Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya adalah setelah umpan balik, ada deskripsi dan refleksi. Deskripsi dan refleksi ini Bapak Ibu di mana mengisinya? Ini pada saat kita akan atau pada saat kita setelah mengunggah aksi nyata yang kita buat. Nah, ini terlihat ya Bapak Ibu ya, pada saat kita sudah membuat aksi nyata, mau dikumpulkannya ke bagian sini ya Bapak Ibu. Saya ulangi kembali lagi ke sini, kemudian ke sini ya. Oke, kumpulkan lembar aksi nyata pada saat aksi nyata kita sudah kita kerjakan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti di sini filenya PDF, atau misalnya kalau misalnya seperti ini kan format PDF diminta ya, atau di panduannya bisa video, bisa disisipkan video ya, tapi tidak pernah diminta itu dalam bentuk link ya, link Google Drive itu tidak pernah ya Bapak Ibu
Untuk di YouTube itu tidak pernah, dia kalau video langsung berupa video. Kemudian masukkan judul aksi nyatanya. Nah, ini deskripsi ya Bapak Ibu ya, bagian deskripsi di sini. Bagian deskripsi ini ada beberapa pertanyaan yang kita jawab ya Bapak Ibu. Itu kemudian bagian refleksi ada juga beberapa pertanyaan yang kita jawab. Pada saat setelah semuanya kita lakukan, filenya sudah kita unggah, deskripsi sudah kita jawab, refleksi juga sudah kita lakukan, kemudian kita centang ini, saya menyatakan bahwa aksi nyata ini merupakan karya sendiri, kemudian umpan balik sudah berasal dari sasaran aksi nyata. Nanti di sini akan kumpulkan ini akan aktif ya Bapak Ibu ya, dan kita akan klik di sini. Selesai aksi nyata kita akan terkumpul. Bapak Ibu semua, kalau misalnya pada saat mengumpulkan ternyata, wah salah nih, salah upload saya. Ini tidak bisa diulang lagi ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya salah upload, terpaksa Bapak Ibu menunggu sampai pengumuman. Artinya nanti pada saat tidak lolos, itu pada saat tidak lolos seperti ini, ya warnanya kuning butuh perbaikan aksi nyata. Nah ini akan dikembalikan ya Bapak Ibu ya. Nih akan ada informasinya perbaiki aksi nyata yang nanti di sini bisa kita klik ya Bapak Ibu ya. Apa panduan atau apa kekurangan atau bagian apa yang diperbaiki dari aksi nyata kita tersebut. Nah kalau misalnya aksi nyata kita rasa sudah sesuai panduan ya Bapak Ibu, umpan balik sudah ada, tetapi ternyata dikembalikan. Nah, di sini nanti ada bagian untuk ini ya Bapak Ibu ya. Untuk kita apa ini ketutup ini? Untuk kita mengajukan banding ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita nanti bisa klik di bagian bawah ini menyatakan aksi nyata yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan panduan dan sudah ada umpan balik itu. Oke, jadi ini yang keenam, deskripsi refleksi itu terdapat di pada saat kita melakukan mengunggah aksi nyata ya Bapak Ibu. Nah, umpan baliknya ini bisa seperti ini ya Bapak Ibu, dari sticky note yang ditempelkan ataupun dari kertas yang ditulis siswa bisa ditempelkan. Kemudian kalau kita menanyai rekan kerja atau anak secara langsung itu bisa kita buatkan catatan seperti ini Bapak Ibu, dengan catatan kita memberikan nama sasaran aksi nyata. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi banyak sekali pilihan untuk melakukan umpan balik. Oke, tambahan Bapak Ibu untuk aksi nyatanya. Yang pertama itu kalau tadi hal-hal penting ya Bapak Ibu yang harus diperhatikan itu. Kemudian yang tambahan ini karena sejauh menelaah ini banyak sekali ini yang kami tidak temui ya Bapak Ibu, dan ini kadang-kadang membuat kami kesulitan ya. Jadi Bapak Ibu untuk di bagian atas atau awal aksi nyata itu perlu dibuatkan identitas diri. Kemudian judul topik, judul pilihan aksi nyata, kemudian urutkan kegiatan aksi nyata sesuai panduan. Yang terakhir adalah umpan balik. Seperti ini ya Bapak Ibu saya perlihatkan. Sudah nampakkah Bu Belvi? Sudah Bu Nur, sudah. Bu Nur, sudah. Oke. Nah ini saya pilihkan ini topik untuk iklim sekolah aman kalau sekarang ya Bapak Ibu ya. Kalau iklim sekolah aman, intoleran, mencegah intoleran. Kalau yang kemarin itu masih di tahun 2022 itu masih tiga dosa besar pendidikan ya judulnya. Tapi sekarang sudah diganti. Tapi kalau saya lihat panduannya itu masih tetap sama. Nah Bapak Ibu saya ulangi kembali di sini tadi. Ini adalah panduannya ya Bapak Ibu ya. Ini adalah panduannya.
panduan yang dimana saya memilih untuk melakukan aksi nyata yang temanya adalah malaikat kebaikan. Tuh, ini share screen-nya jelas nggak, Ibu Belvi? Atau mau diperbesar Jelas, lagi? Bu. Jelas. Ya, ini 1-6 seperti yang sudah saya sampaikan lagi, tidak apa-apa ya, berulang ya Bapak Ibu ya. Ini adalah panduannya. Jadi di sini kita akan mengajak murid menyiapkan 1 lembar kosong, kemudian diberi nama, kemudian pada hitungan ketiga kertas diberikan kepada teman sebelah kiri, lalu ke belakang, seterusnya ya. Kemudian setiap murid nanti akan menuliskan kelebihan dan kebaikan satu temannya di kertas tersebut. Begitu selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian guru menghitung waktu ya untuk pelaksanaan kegiatan ya. Kemudian setelah itu setiap murid akan diberikan kesempatan untuk bergantian membacakan kertas kelebihan dan kebaikan tersebut di depan teman-temannya. Kemudian guru akan memberikan pemahaman tentang pentingnya menghargai dan mengapresiasi kebaikan dan kelebihan orang lain. Saya sedikit cerita Bapak Ibu, pada saat di tahun 2022 kemarin saya melakukan aksi nyata ini, ada hal yang tidak terduga ya Bapak Ibu ya. Bahwasanya ternyata aksi nyata malaikat kebaikan ini mengandung bawang Bapak Ibu. Pada saat dilakukan pada sesi anak-anak membacakan kertasnya masing-masing, itu semuanya terharu ya Bapak Ibu ya, karena mereka merasa seperti apa dituliskan kebaikan oleh temannya itu. Nah disitulah terasa ya Bapak Ibu ya, bahwasanya kegiatan ini memang bisa dilakukan untuk mencegah intoleran gitu. Nah, itu ya Bapak Ibu panduannya. Kemudian ini unggah bukti dalam satu dokumen yang berisi yang pertama adalah rencana pembelajaran, dokumentasi kegiatan pembelajaran, dokumentasi umpan balik dari murid. Nah, ini Bapak Ibu semua, yang dua ini adalah dokumentasi ya. Ibu ya, ini adalah dokumentasi. Yang ketiga ini sebenarnya adalah komponennya ya Bapak Ibu, komponen yang akan kita unggah. Dua ini adalah dokumentasi rencana pembelajaran, kemudian dokumentasi kegiatan umpan balik. Nah, yang ketiga ini adalah umpan balik. Nah, Bapak Ibu ini di bawahnya ya, aksi nyata yang saya lakukan. Jadi saya tulis seperti saya sampaikan tadi, tulis dulu topik apa ya. Kemudian aksi nyata apa yang kita lakukan, kemudian identitas kita, nama, kemudian asal sekolah. Tadi yang pertama yang diminta adalah rencana pembelajaran. Jadi tadi saya sampaikan runutkan, kita sampaikan dulu di sini Bapak Ibu, rencana pembelajaran apa yang akan kita lakukan dengan topik malaikat kebaikan tadi. Itu ya. Jadi rencana pembelajarannya seperti pembelajaran biasa ya Bapak Ibu ya. Di dalam ini dimasukkan sesuai dengan panduan sampai nanti terakhir ya, penutup sampai guru meminta umpan balik dari peserta didik. Itu rencananya. Kemudian yang kedua katanya dokumentasi kegiatan pembelajaran, ini berupa foto ya Bapak Ibu, karena ini adalah kegiatan yang kita lakukan. Jadi buat yang kedua atau yang B adalah dokumentasi kegiatan, dibuat sebanyak mungkin. Ini ya, ini kelas 12 tahun kemarin ya Bapak Ibu, mereka sudah tamat ini karena memang dilakukan pada tahun 2022. Nah, kemudian yang ketiga tadi adalah yang diminta adalah umpan balik ya Bapak Ibu. Nih, umpan balik. Nah, umpan balik di sini kemarin saya merekam ya Bapak Ibu, merekam umpan balik. Jadi saya berikan rekamannya saja yang saya masukkan ke Google Drive. Seperti itu ya kira-kira Bapak Ibu aksi nyata yang saya buat ya Bapak Ibu, yang bisa nanti dipastikan lolos validasi ya Bapak Ibu ya, karena tadi sudah mengandung komponen-komponen penting dan sesuai dengan apa bukti yang diminta untuk diunggah sesuai dengan panduan dan topik pelatihan yang kita pilih ya Bapak Ibu ya. Oke, saya kembali lagi dulu Bapak Ibu ke sini.
Oke, ini sepertinya sudah yang terakhir ya Bapak Ibu. Nah, ini jadi tadi sudah saya sampaikan ya tambahannya Bapak Ibu. Sudah juga tadi ada 6 langkahnya, 6 tipsnya ya Bapak Ibu ya. Saya ulangi kembali. Yang pertama adalah memilih aksi nyata, yang kedua tidak plagiat, kemudian baca panduan. Makanya saya merahkan semua ini karena ini merupakan hal yang penting yang menjadi perhatian ya Bapak Ibu ya. Kemudian perhatikan komponen atau dokumen yang diminta atau diunggah. Kemudian ada umpan balik. Kalau misalnya di pelatihan itu tidak diminta umpan balik, ya tidak diberikan ya Bapak Ibu ya. Kita sesuai dengan panduan. Kemudian melakukan deskripsi dan refleksi. Oke, Bapak Ibu semua, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan materi untuk malam ini, bagaimana tips aksi nyata lolos validasi atau hal yang perlu diperhatikan dalam membuat aksi nyata ya Bapak Ibu ya. Semoga nanti akan dapat memberikan pengetahuan baru bagi Bapak Ibu semua bagaimana itu untuk membuat aksi nyata. Kalau yang kemarin itu sempat ada berpikir bahwa aksi nyata itu seperti membuat bukti karya ya Bapak Ibu ya, ada alurnya katanya seperti itu ya, harus star, harus video. Tidak, kebanyakan untuk aksi nyata itu dia diminta dalam bentuk file PDF seperti itu. Itu saja Bapak Ibu materi yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa bertanya lanjut di sesi pertanyaan. Saya akhiri ya share screen-nya ya, Bu Belpi. Ya. Ya, Bu Belpi, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Ibu Belpi. Terima kasih Bu Ini Nur Hasanah atas ya. Gimana Bu Nur? Share screen-nya sudah ya. Sudah. Oke, terima kasih Bu Nur Hasanah. Paparan materinya pada malam hari ini lengkap sekali tadi Bu. Mulai dari tipsnya saya catat itu ada 5, mulai dari terlebih dahulu memilih aksi nyata, kemudian yang paling penting ini Bu, tidak mengandung unsur plagiat ini. Kemudian sebelum melakukan aksi nyata tadi kita harus membaca terlebih dahulu panduan yang ada di PMM, kemudian memperhatikan betul ini dokumen yang harus diunggah, dan yang terakhir itu jika ada umpan balik itu harus disertakan di dalam aksi nyata. Karena beberapa teman itu kemarin Bu Nur dia menge-share, membagikan, kemudian dia pikir umpan balik itu yang ada di PMM itu. Ternyata setelah membaca umpan balik itu adalah balik dari sasaran. Iya, kalau sasarannya itu adalah guru, berarti umpan baliknya itu nanti dari guru. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya umpan baliknya berasal dari siswa, itu nanti berasal dari umpan baliknya dari siswa. Terus tadi terinspirasi sekali nih dengan aksi nyata yang sudah Ibu Nur lakukan itu. Mungkin bisa menjadi motivasi lah bagi teman-teman yang mungkin belum atau sudah untuk terus menggali seluruh topik yang ada di PMM. Artinya kebutuhan melakukan aksi nyata tuh Ibu Nur, karena memang kita membutuhkan materi itu sebagai implementasi kurikulum merdeka, bukan sekedar ingin mendapat sertifikatnya. Artinya sertifikat itu kemudian menjadi bonus yang sudah menyelesaikan topik tersebut. Oke Bu, Bapak Ibu peserta webinar Batik Series 6, mohon diberi reaksinya dong untuk pemateri hebat kita pada malam hari ini. Diberi reaksi jempol, boleh tepuk tangan. Terima Terima kasih. Ibu. Atau bisa menuliskanlah satu kata di kolom chat Atas itu. materi Silakan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Dari Ibu Pak atas Putra nih Bu Nur. Mantap, keren. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa, keren. Artinya teman-teman sudah sangat mengapresiasi nih pemateri hebat kita pada malam hari ini.
Oke, Bapak Ibu, untuk sesi berikutnya ini adalah sesi tanya jawab. Saya akan mulai yang secara langsung terlebih dahulu ya Bu ya, Bapak Ibu yang sudah raise hand. Ini kami persilahkan, ini Bapak atau Ibu ini ya, Oki Sumatera Selatan ini. Ya, Yunedi Iya, Bu, dari iya, Yunedi. silakan Bapak. Oke, terima kasih banyak atas Iya, kesempatan. Izin perkenalkan saya Yunedi, ini dari Oki, tepatnya dari iya, SMK Negeri 1 Kayu Agung. iya. Materi yang disampaikan oleh Ibu tadi itu luar biasa, sangat-sangat menginspirasi sekali. Ya, sehingga menimbulkan penasaran buat saya itu terjadi ada 2 pertanyaan yang harus saya tanyakan. Yang pertama itu ada menjadi tim penelaah aksi nyata itu tadi dibilang itu minimal 10 aksi nyata yang harus disiapkan seperti itu. 10 aksi nyata yang disiapkan itu apakah terkait dengan topik yang kita disarankan di PMM tersebut atau yang bagaimana? Terus yang kedua, biasa ya namanya kita sebagai guru itu ada kebiasaan yang males lah seperti itu. Sehingga ketika kita mengikuti salah satu topik yang ada di maksudnya mandiri belajar tadi, pelatihan mandiri, terjadi men-skip video. Nah, hal tersebut misalnya itu sudah terjadi. Apakah ini bakal berpengaruh dengan maksudnya tuh validasi dalam aksi nyata kita seperti itu. Kalau memang itu terjadi, hal apa sebaiknya dilakukan Ibu? Itu aja, terima kasih banyak. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yunedi ya Pak, Ya Bu, terima kasih. dari SMK Negeri 1 Kayu Agung. Wah, Ya. pertanyaannya nih mungkin mewakili teman-teman ini. Ada 2 pertanyaan ini Bu Nur tentang syarat untuk menjadi penelaah aksi nyata tadi 10 kan. Beliau ingin Ibu menjelaskan kembali tentang hal ini. Kemudian tadi Bu, kalau menonton videonya, kemudian videonya tadi di skip-skip, di next gitu ya Bu ya. Apakah hal ini mempengaruhi proses validasi aksi nyata di PMM? Disilahkan Bu Nur Hasanah untuk menjawab pertanyaan dari Pak Yunedi. Baik, Bu Glepi, terima kasih. Oke, Pak Yunedi, ya terima kasih Ya, Bu. atas pertanyaannya. Ya, Bu. Yang pertama itu untuk menjadi penelaah ya Bapak, kalau untuk tahun kemarin sebenarnya itu 7 topik saja itu sudah cukup karena kemarin minimalnya 7. Nah, saya sampaikan tadi minimal 10 karena kemarin bertanya dengan tim PMM itu ternyata karena seperti ini ya Bapak Ibu ya, pada saat mengisi RHK ini banyak sekalian saya meluruskan ini ya Bapak Ibu ya, yang di RHK itu kan pilihannya adalah berperan sebagai penelaah aksi nyata. Nah, banyak yang kemarin terkecoh bahwasanya kalau sudah memberikan umpan balik aksi nyata yang di-share oleh temannya itu sudah menjadi penelaah gitu ya. Iya, benar, Bu. Padahal itu keliru ya Bapak Ibu ya. Kami tanyakan kemarin kepada tim PMM, Pak ini banyak sekali Pak pemikiran seperti ini. Jadi sebenarnya walaupun sudah tahu kami jawabannya, kami bertanya kembali untuk memastikan. Jadi dari tim PMM menjawab penelaah aksi nyata itu orang-orang yang sudah mendaftar sebagai penelaah, kemudian lulus, kemudian mengikuti pendidikan atau pelatihan untuk menelaah aksi nyata, kemudian diumumkan lulus juga. Pada saat kami kemarin ya Bapak Ibu ya, yang mendaftar itu 2.000 lebih, itu saja ditutup oleh tim PMM karena sudah membeludak. Nah, pada saat pengumuman pertama itu untuk pelatihannya diumumkan 200 orang. Setelah pelatihan itu yang lulus hanya 156 se-Indonesia itu. Nah, kalau Bapak bertanya nanti kalau misalnya 10 pelatihan mandiri yang sudah dikerjakan sampai sertifikat terbit, itu untuk topiknya tidak tidak ditentukan itu. Walaupun sebenarnya kalaupun kita mau melakukan sesuai dengan rekomendasi rapor pendidikan silakan. Tapi pada saat mendaftar itu yang penting kita memiliki sertifikat minimal 10. Itu ya Bapak Ibu ya.
Itu Bapak Ibu luar biasa ya. Sebenarnya rekan-rekan kita di luar sana itu kalau Bapak Ibu semua mungkin mendengar saya di sini, wow, sudah 33 aksi nyata. Itu kalau di dalam grup saya merasa belum apa-apa ya Bapak Ibu ya, karena dari 44 topik itu kadang sudah ada yang selesai semua itu dari luar Sumatera itu ya Bapak Ibu, hebat sekali teman-temannya. Tapi ternyata pada saat kami bertanya-tanya, walaupun kemarin minimal 7, tidak ada yang di bawah 20 mungkin yang lolos itu. Jadi dari sekarang kumpulkanlah sebanyak-banyaknya, karena semakin banyak nanti selesai keluar sertifikat itu akan semakin besar kesempatannya. Tunggu Pak ya, pantengin terus nanti di PMM ya, ada informasinya di sana. Oke Bu, terima Kemudian kasih. yang Next. kedua tadi, Pak, kedua tadi bisa diulang. Pertanyaan Eh, kedua tadi Bu, jika kita melihat video tadi kita skip gitu kan, kita Oh ya, ya, oke. apakah Siap. mempengaruhi proses validasi? Oke. Kalau untuk menyekip video pada saat kita menonton itu tidak mempengaruhi validasi, Pak. Karena pada saat kami memvalidasi itu hanya yang masuk adalah aksi nyatanya, panduannya. Jadi kami melihat panduan, melihat aksi nyata. Kami tidak lagi melihat catatan timestamp Bapak Ibu melakukan aksi nyata itu berapa lama. Tapi ini lebih kepada yang seperti tahun kemarin kan ada apresiasi yang langsung dipilih dari PMM ya Bapak Ibu. Nah itu kembalinya ke sana. Itu. Jadi kalau memang dia sudah selesai semua aksi nyata, sertifikatnya sudah keluar semua, tapi pada saat dilihat rekamannya dia menonton videonya di skip, itu tidak akan mendapatkan apresiasi. Jadi kembalinya hanya ke sana Pak. Tapi Oh, untuk lolos validasi hanya yang tadi saja Pak itu. Hanya ada komponen tadi harus ada di aksi nyata. Itu Pak Yunedi, semoga bisa Oke. membantu. Oh ya, terima kasih banyak Bu. Mudah-mudahan saya bisa Ya, Bu. Harapannya seperti itu. Terima kasih banyak. Bisa Pak, bisa Pak. Iya. Ya. terima kasih Pak Yunedi atas pertanyaannya. Sama Bu. Oke, saya pilih kedua karena tadi sudah bapak-bapak ya, saya pilih ibu-ibu nih. Saya pilih Ibu Yuni. Ibu Yuni. Halo Ibu Yuni. Ya, Bu. Assalamualaikum Oke, silakan Bu Yuni. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Bu atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk Bu Nur Hasanah yang sudah memberikan materi sangat luar biasa sekali bagi kami nih. Sangat menginspirasi sekali. Dari mana Bu Yuni? Tugas di mana Bu? Saya Yuni Purwawibawaningrum dari SMA Negeri 1 Madang Suku 1 Kabupaten Oku Timur. Wah, saya kenal nih ibunya nih. Ya, izinkan saya untuk bertanya ya Bu. Ini aku nggak pernah angkat Ya, tangan. tadi saya berusaha Aku bertanya angkat tangan. melalui link tapi tidak bisa. Ya mungkin terkendala sinyal atau sayanya yang gaptek Bu. Tak ada Maaf. tahun. Alhamdulillah ini bisa bertanya secara langsung dengan narasumber yang luar biasa. Siap. Oh dah, pangannya mana petinya itu ada. Ada dua Astaga. pertanyaan Ibu yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, saya mau bertanya, jika kita membuat aksi nyata itu secara kolaborasi gitu ya dengan sesama rekan sejawat kita, rekan sejawat guru, misalnya 3 atau 4 orang dalam komunitas belajar kita, apakah aksi nyata kita itu nanti dikatakan plagiat juga, Bu? Bagaimana caranya untuk mensiasati agar bisa lulus validasi? Karena memang kita kerjanya kolaborasi gitu, Bu, butuh tim untuk melaksanakan aksi nyata itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada ya dari teman, titipan dari teman. Kalau memang kita udah seperti yang sudah disampaikan Bu Nur tadi, kalau kita udah melaksanakan aksi nyata itu benar-benar murni hasil kita, tapi masih juga divalidasi belum lulus gitu karena dianggap plagiat. Kita kemudian komplain kan Bu, mengajukan banding.
tapi ternyata masih juga dikembalikan lagi, disuruh memperbaiki lagi. Itu bagaimana, Bu? Ada berapa kali kesempatan untuk kita banding? Terima kasih atas jawabannya. Demikian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni atas pertanyaannya. Ini ada 2 pertanyaan Ya, juga nih Ibu. Bu Nur Hasanah. Yang pertama itu bagaimana kalau aksi nyata tadi, kata Bu Yuni, dia melakukannya berkolaborasi dengan beberapa teman sejawat, apakah ini nanti bisa masuk ke kategori plagiat? Terus yang kedua tadi, beliau itu sudah melakukan aksi nyata, memang dilaksanakan, tapi kemudian pada saat divalidasi itu dianggap plagiat. Nah, mengajukan banding kemudian harus diperbaiki. Nah, bagaimana itu Bu Nur Hasanah untuk jalan keluarnya? Monggo Bu, silakan. Oke, baik Bu Melvi. Pertanyaan dari orang kedua. Terima kasih Bu Yunik Kubraningrum. Ini ayo tingkat saya kenal ya. Akhirnya Ya, bisa masuk setelah tadi alhamdulillah. tidak bisa masuk. Oke. Yang pertama ini untuk yang kolaborasi ya. Bapak Ibu semua dalam melaksanakan aksi nyata itu boleh kolaborasi dengan catatan kalau di panduannya itu ada di bagian bawahnya catatan. Aksi nyata Iya. bisa dilakukan secara kolaborasi. Itu. Jadi Iya. kalau tidak ada catatan seperti itu, artinya aksi nyatanya tidak bisa dilakukan secara kolaborasi. Tuh, biasanya ada di bawahnya ya Bapak Ibu catatan itu. Aksi nyata bisa dilakukan secara kolaborasi. Nah, pada saat Bapak Ibu memilih aksi nyata yang di bawahnya ada catatan kolaborasi agar tidak disangka plagiat, di bagian atas atau di identitasnya itu ditambahkan bahwasanya kegiatan atau aksi nyata ini dilakukan secara kolaborasi bersama rekan sejawat. Tuliskan namanya, kalau 3-3, kalau 4-4 gitu. Jadi dokumennya bisa sama ya Bapak Ibu, tapi yang membedakan adalah tadi yang pada saat kita unggah filenya ya, kita unggah dokumennya, ada bagian deskripsi dengan refleksi. Nah, itu yang harus berbeda. Karena deskripsi dengan refleksi itu 4 orang yang kolaborasi tentu berbeda. Apa yang dirasakannya, apa yang akan diisikannya di deskripsi, apa yang akan diisikannya di refleksi. Kalau sama, ya masih dianggap plagiat nanti. Karena pada saat pengecekan atau penelaan itu ya Bapak Ibu ya di filenya kalau sudah terlihat aksi nyata ini dilakukan secara kolaborasi, oke, diterima seperti itu. Dilihat panduannya, oh memang kolaborasi, oke, diterima. Tapi dilihat nanti deskripsi dengan refleksinya, itu ya, Bu Yuni. Jadi boleh silakan kalau memang aksi nyatanya diminta untuk kolaborasi silakan ya, tapi diberi keterangan seperti itu ya. Kemudian pada saat melakukan refleksi dan deskripsi itu dilakukan masing-masing. Karena sejatinya kita mengunggahnya secara individu ya, gitu. Yang kedua, Oke, kalau terima kasih misalnya banyak, kita Bu sudah Nur. melakukan aksi nyata atau mengunggah aksi nyata yang sudah sesuai panduan ya Bapak Ibu ya. Karena di sini penelaah banyak ya Bapak Ibu ya, saya saja sudah 400-an menelaah itu seolah kadang-kadang belum bertemu dengan orang Sumatera Selatan ya Bapak Ibu ya. Untuk menelaahnya kadang tidak bisa mencari ini di mana orang Sumatera Selatan kok tidak ketemu, yang ketemunya di luar Sumatera Selatan semua itu. Bahkan di Sumatera itu saja sedikit. Mungkin sudah di setting ya Bapak Ibu ya, oh Ibu ini dari sini jadi tidak bisa menelaah yang dari sini seperti itu. Kalau misalnya sudah dirasa sesuai dengan panduan ya silakan dilakukan itu tadi ya Bu Yuni banding. Itu. Karena pada saat banding dia tidak akan ketemu dengan penelaah yang sama seperti itu. Dia akan bertemu dengan penelaah yang lain. Kemungkinan biasanya kami sekarang ini untuk memberikan umpan balik itu lebih spesifik Bu Yuni ya. Jadi dibuka petunjuk kenapa tidak lulus. Nah, di sana biasanya spesifik ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya sudah dituliskan kolaborasi tadi ya tidak mungkin dianggap plagiat itu. Paling kemungkinan tidak masih belum sesuai dengan panduan dan dokumen yang diunggah itu belum sesuai. Jadi kalau misalnya oh
sudah sesuai nih dengan panduan nih, sudah ada kolaborasinya, ya tetap ajukan banding terus seperti itu. Tidak ada istilahnya batas Batasan. ya Bapak Ibu ya seperti itu. Hmm. Tidak ada batasnya, iya. Atau misalnya kadang-kadang bertanya, Bu, saya ini aksi nyatanya sudah lama loh diupload, kok belum keluar-keluar, nanti hangus. Tidak ada ya Bapak Ibu ya, tunggu saja. Karena sekali lagi kegiatan penelaahan itu banyak sekali yang mau ditelaah dan itu harus cermat ya Bapak Ibu, harus teliti. Karena menilai pekerjaan orang lain itu tidak serta-merta diluluskan ataupun tidak lulus. Itu kira-kira Ibu Yuni, semoga bisa Oke, terima kasih banyak membantu. Bu Nur Hasana, sehat selalu. Semoga kita bisa bertemu kembali. Amin. Amin. Terima Oke, kasih. kayaknya reuni nih Bu Yuni sama Iya, Bu iya, Nur betul. Hasana bertemu di webinar ini. Terima kasih Bu Yuni atas Iya, pertanyaannya. sama-sama. Saya yang terima kasih atas Iya, kesempatan yang sudah diberikan, Bu. Terima kasih terima banyak. kasih. Senang Jangan lupa sekali Bu berada di di follow webinar itu ini. di PMM komunitas kami Sudah, Bu. Bu. Oke, Sudah. terima kasih. YouTube-nya sudah di-follow. Oke, Subscribe sudah juga. karena banyaknya antusias, ini kami mungkin ke kolom chat terlebih dahulu ya Bapak Ibu yang sudah raise hand. Ini ada pertanyaan nih dari Bapak Nofriyadi, ini kayaknya ini dari SD 13 Banyuasin 3 ini. Ini pertanyaannya begini Bu Nur, dari aksi nyata ada panduan yang meminta file dalam bentuk video. Berapa batas ukuran upload aksi nyata yang berupa video agar kualitas video dapat jelas dan lolos validasi? Karena pada link yang diupload di YouTube itu dikembalikan. Silakan Bu Nur. Oke, langsung ya Bapak Iya. Nopriadi. Jadi kalau seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya Bapak Nopriadi, kalau untuk video itu bukan link YouTube-nya yang disampaikan, karena sejauh ini yang saya sudah menelaah video yang ada itu pada saat muncul langsung dia di video ya, dan durasinya itu tidak lama ya Bapak. Ya paling lama itu 5 menit itu sudah panjang ya Bapak itu untuk durasinya. Jadi sudah mencakup apa yang diminta di dokumen yang diunggah, yang dimasukkan dalam video itu sudah cukup sebenarnya Pak Nopriadi. Itu. Seperti itu Bu Bel. Oke, terima kasih Bu Nur atas jawabannya. Artinya yang disematkan di situ bukan link videonya Bu ya, tapi memang mengunggah video Bu ya. Iya. Iya. Karena pada saat membuka itu langsung dia tidak terhubung ke YouTube Dari kan. link pertanyaan ini kami pilih nih Bu, dari banyak sekali ini kami pilih dari Lombok Tengah ini Bu. SD Negeri Sekembang, Kabupaten Lombok Tengah. Ini pertanyaannya Bu Nur. Bagaimana cara mengukur kinerja atau indikator kunci yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi keberhasilan validasi aksi nyata dalam PMM? Jadi bagaimana cara mengukur kinerja atau indikator kunci Bu untuk memonitor evaluasi validasi aksi nyata di PMM? Silakan Bu Nur. Oke, terima kasih Bu Belvi, Ibu yang di Lombok. Ini maksudnya mengukur apakah aksi nyatanya itu bisa lulus validasi atau tidak. Seperti itu mungkin ya Bu Belvi ya. Kayaknya Lebih seperti kurang itu ya. Bu kayaknya. Ya, Ya. seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, Ibu atau Bapak yang dari Lombok, untuk mengetahui atau memastikan ya, paling tidak berapa persen dari keyakinan kita bahwa aksi nyata kita itu lolos, ya tadi harus sesuai dengan panduan, kemudian komponen yang diunggah atau yang diminta itu ada seperti itu. Jadi ada dokumentasinya, ada umpan baliknya seperti itu. Kalau kedua komponen itu sudah ada, ya insya Allah ya Bu Belvi ya akan lolos validasi seperti itu.
Oke, terima kasih Bu Nur. Ini di kolom link juga banyak sekali pertanyaan, tapi kayaknya tadi dari materi dan penjelasan Ibu sudah rata-rata terjawab ini Bu. Salah satunya ini dari teman kita di SMK 3 Bandar Lampung ini Bu. Bagaimana cara membuat aksi nyata yang baik, mengurangi terjadinya revisi. Mungkin tadi sudah dijelaskan secara gamblang ya oleh Bu Nur. Begitu juga tadi pertanyaan ada dari teman kita di Bayung Lincir ini, berapa lama itu validasi, berapa lama aksi nyata bisa tervalidasi oleh tim PMM. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Nur Hasanah, mungkin sudah terjawab. Dan yang lainnya ini kayaknya pertanyaannya hampir sama nih Bu Nur, dan juga sudah dijelaskan. Oke, Bapak Ibu mungkin sudah mewakili ini pertanyaan 2 dari yang raise hand, 1 di kolom chat, dan 2 dari link pertanyaan yang sudah diberikan oleh panitia. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi saya beritahukan untuk link absen itu nanti akan diberikan di akhir ya Bapak Ibu ya, sekaligus nanti ada post test itu yang akan dipandu oleh Ibu Eni. Oke, dari sesi tanya jawab mungkin cukup sekian. Mohon apresiasinya Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Boleh di kolom chat, boleh di reaksi, boleh. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, acara selanjutnya kita akan melakukan kegiatan post test ini yang akan langsung dipandu oleh Ibu host kita, Ibu Eni. Kepada Ibu Eni, disilakan. Halo Bu Eni. Baiklah, ya, halo Bu Belpi, menarik ya Bu Halo. Belpi, bener-bener nih. Daging, udah daging, daging mantap, mangga bener ini ya. Iya. Betul sekali. Monggo Bu. Baiklah, terima kasih Bu Belpi. Assalamualaikum Bapak Ibu, hebat semuanya. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi atas wabarakatuh. partisipasinya hari ini. Sesuai dengan janji kami tadi, dan kebetulan Bu Nur menyerahkan bagaimana sistem tadi sudah dijanjikan oleh Ibu Ohorera Erma, Kepala BGP, bahwa kita akan mendapatkan 2 door prize, dan ini seperti biasa, seperti pada siapa yang udah pernah ikutan nih Bapak Ibu. Iya. Oke, Ya, terakhir beberapa pada tahun lalu ya, karena sudah tahun 2024 sudah setahun yang lalu ya Bu ya. Iya, sudah 1 tahun yang lalu, bahwa memang seperti biasa kita akan memberikan door prize. Nah, daftar hadir ini akan selalu diberikan di akhir acara. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan door prize? Ini adalah melalui post test yang diberikan. Nah, itu linknya sudah saya kirimkan, jadi silahkan diisi. Jadi nanti dua peserta teratas yang mendapatkan nilai tertinggi akan mendapatkan door prize dari Kepala BGP Sumsel. Jadi akan langsung dikirimkan, bukan kami yang mengirimkan ya Bapak Ibu, jadi langsung dari beliau mengirimkan. Bapak Ibu tunggu saja di rumah, nanti alamatnya dikirimkan ke kami sebagai panitia. Jadi sudah, jadi silakan diisi Bapak Ibu. Token nanti saya sebutkan jika Bapak Ibu, oh iya, butuh waktu ya. Ada yang bisa sebentar. Jadi yang akan mendapatkan door prize adalah peserta yang mengisi apa namanya, link daftar hadir dan link daftar hadir dan link sudah ya Bapak Ibu ya? Sudah Bu Eni, ada.
Oke. Sudah, Bu. Di kolom chat ya Bapak Ibu. Ya, di kolom chat ya Bapak Ibu, saya tidak bisa ke WA untuk sementara ini. Tapi tokennya diminta ini, Bu. Token Ya, diminta memang di belum daftar. Bapak, belum. Kita menunggu teman-teman yang ya ini. Oke, sudah siap Ya, nanti semuanya. token diberikan. Token diberikan. Tokennya adalah, Nanti durasinya Bu Eni pakai satu lagu ya. oh iya betul. Ya, makasih Pak Nuril sudah diingatkan. Durasi pengerjaan post-test nanti akan disesuaikan dengan lagu yang kami putar. Jadi ketika lagu selesai, maka post-test ditutup. Seperti itu. Jadi kita akan membuka pemenang door prize malam ini. Baik, tokennya adalah Batik 2024. Token Batik 2024. Belakang